Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita, salah satu guru dari SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab koneksi antar materi modul 2.2. Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa dan berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk apa adanya seiring bertambahnya usia. Sehingga pada pembelajaran saya tidak memperhatikan situasi dan kondisi murid saat itu. Saya hanya fokus pada pembelajaran di mana agar tujuan pembelajaran sesuai kurikulum dapat tercapai secara maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mendapat pencerahan dan ilmu baru bahwa sangatlah penting menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, di mana dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan belajar murid, dapat mengetahui sampai di mana kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil yang diinginkan murid, seperti gaya belajar, apakah visual, auditory, atau kinestetik. Dan guru juga dapat melakukan asesmen awal atau pra-asesmen untuk memetakan sejauh mana kesiapan murid, bisa melalui pretest atau penyebaran angket. Dan untuk kompetensi atau pembelajaran sosial emosional itu sendiri, di samping itu, setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari sangatlah penting mengintegrasikan sosial emosional ke dalam pembelajaran di kelas, di mana anak akan memiliki keterampilan untuk bertahan menghadapi masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah. Di samping itu, anak juga akan dilatih untuk bagaimana menyadari, mendengar, melihat, dan merasakan, serta ikut terlibat mengalami pengalaman belajar yang nantinya akan mengembangkan dirinya, yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positifnya. Adapun koneksi materi yang kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologisnya atau well-being. Ada 3 hal yang saya rasa penting untuk saya pelajari. Yang pertama yaitu bagaimana menerapkan 5 kompetensi sosial emosional. Yang kedua, mindfulness atau kesadaran penuh. Dan yang ketiga, well-being, kesejahteraan psikologis, yang tercakup dalam 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, bagaimana memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Yang kedua, manajemen diri atau pengelolaan diri, bagaimana menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga,
kesadaran sosial, bagaimana merasakan dan menunjukkan empati kepada sesama. Yang keempat, keterampilan berelasi, bagaimana membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu bagaimana membuat suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal terpenting kedua yang saya pelajari yaitu mindfulness, kesadaran penuh, di mana kesadaran penuh adalah suatu kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Penerapan kesadaran penuh mindfulness terhadap murid akan membantu murid untuk lebih fokus. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik stop untuk mengosongkan pikiran dan melatih kesadaran diri secara penuh pada murid. Hal terpenting ketiga yang saya pelajari yaitu kesejahteraan psikologis atau dikenal dengan istilah well-being, di mana kita ketahui kesejahteraan psikologis adalah suatu kondisi di mana individu memiliki pikiran positif terhadap dirinya dan orang lain, sehingga membuat hidupnya lebih bermakna dan bahagia. Adapun koneksi materi yang ketiga yaitu perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan lingkungan sekolah, baik terhadap peserta didik atau murid saya dan pendidik dan tenaga kependidikan. Terhadap murid, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, karena saya menyadari sangatlah penting untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh kurikulum, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana pada pembelajaran berdiferensiasi murid akan diberikan keleluasaan untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya agar menjadi lebih semangat sehingga kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi. Dan proses integrasi kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran tersebut dapat membuat murid atau melatih murid untuk menumbuhkan perasaannya, bagaimana merasakan, bagaimana melihat. Pengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam pembelajaran bertujuan untuk melatih murid merasakan dan menunjukkan emosinya, empatinya terhadap sesama, dan bagaimana menjalin dan mempertahankan hubungan baik, hubungan positif sesama teman dan seluruh warga sekolah. Adapun penerapan yang saya lakukan terhadap pendidik dan kependidikan ada 3 hal. Yang pertama yaitu menjadi teladan,
di mana saya berusaha merefleksikan kompetensi sosial emosional diri sendiri, membangun budaya mengapresiasi dan rasa peduli. Yang kedua yaitu belajar, di mana ada beberapa kegiatan yang saya lakukan seperti memiliki pola pikir bertumbuh, memahami perkembangan murid, dan berbagi praktik baik dengan sesama guru. Dan yang ketiga yaitu berkolaborasi. Adapun kegiatan yang saya lakukan yaitu membuat komunitas belajar yang profesional, bagaimana membuat keputusan bersama, membuat suatu kegiatan monitoring antar teman sejawat, dan mengimplementasikan kompetensi sosial emosional di dalam rapat Dewan Guru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga perubahan-perubahan kecil yang telah kita lakukan secara konsisten dapat menghasilkan perubahan yang besar bagi negara Indonesia. Dan nantinya pembelajaran di Indonesia akan dikenal di seluruh dunia, yang tentunya tujuan pendidikan di Indonesia dapat tercapai secara maksimal, yaitu menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan murid menjadi pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.